Al-alimu madama muta'aliman. Fa idza stakna'ta kunta jahilan. Orang yang berilmu itu pada dasarnya yang selalu ingin belajar. Dan apabila di titik mana kamu sudah mulai merasa puas ataupun cukup dengan ilmu itu tadi, maka di titik itu kamu sudah menjadi orang bodoh. Betul, untuk pertama kita urusin semuanya sendiri. Mulai dari kita belanja produknya, terus habis itu kita jualannya, kita packingnya, kita sebagai kurirnya. Iya, kadang kita yang kurir juga ya. Betul, malam-malam. betul. Untuk udah gitu pulang masih nginput resi lagi kan? betul. Benar, zaman dulu masih ada input resi itu. Masih kertas tuh kan? Iya, zaman dulu masih gitu. Halo guys, welcome back to channel Muscle Force. Nah, hari ini gue ada tamu spesial banget. Nah, ini Muscle Force Talk edisi tips bisnis nih. Jadi cocok banget buat teman-teman kalau yang ingin memulai bisnis. Nah, kenalin dulu nih guys. Ada Bro Rifki. Halo. Kenalin, saya Rifki dari Surabaya. Ya, gimana kabarnya Bro? Ya, baik. Masih dikasih kesehatan sampai sekarang. Tadi perjalanan gimana nih kemarin? Lancar gak? Waduh, perjalanan lumayan agak lama ya, karena prosedural pandemi ini. Prosedural pandemi. Biasanya kita datang ke airport itu kurang 1 jam, ini saya kurang 4 jam udah harus di airport. Hah, kurang dari 4 jam harus di airport? Iya. Oh, karena Bro antigen dulu? Betul, kita harus antigen dulu, cek ABCD baru boleh masuk. Tapi kemarin udah istirahat kan? Udah. Jadi hari ini udah siap nih kita tanya-tanya kepo dikit nih. Siap. Bro Rifki pada nanya nih pas di teman-teman kan udah tahu Bro dari Surabaya. Pengen tahu dong profesinya apa nih Bro? Oke, saya profesinya sih sebenarnya sebagai entrepreneur ya pastinya ya. Entrepreneur ya? Entrepreneur dan tradepreneur juga nih. Yes, jualan kan? Betul. Ya, sebenarnya kita dari 3 tahun terakhir ini fokus di industri suplemen dan multivitamin. Suplemen dan multivitamin yang bergerak di online. Di online. Tapi tokonya itu pertama kali offline dulu kah atau langsung online? Oh enggak, untuk pertama kali kita itu langsung launching online, sama kita launching fitness center. Jadi di sana tuh ada tempat gymnya juga, sama bisa langsung di suplemen gitu. Betul. Oh, konsepnya unik banget berarti ya. Betul. Jarang loh itu di Jakarta yang ada kayak begitu. Terus merambah ke multivitamin. Betul, merambah ke multivitamin. Kenapa bisa merambah ke multivitamin? Ya, karena kita lihat dari data ya pastinya ya. Demand untuk multivitamin itu cukup besar. Iya. Nah, apalagi terutama pas lagi COVID kan. Betul. Sebenarnya kita mainnya sih dari sebelum COVID ya. Oh, dari sebelum COVID. Dari sebelum COVID kita udah mulai jual. Jadi udah semuanya barang, terus pas lagi COVID untung langsung jual ya. Aduh. Kan susah awal-awal cari barangnya. Betul, kan? sempat waktu itu agak kesusahan, barang kita aja sendiri sempat kosong ya. Cuman ya tetap kita usahain sih, karena mungkin kita mulainya dari sebelum COVID. Jadi untuk produk-produk vitamin sendiri kita masih dapat produknya. Dapat stok, betul. Kalau yang saya lihat kan nih Bro Rifki udah lengkap banget nih paketnya nih. Udah badannya jadi nih, pasti suka olahraga kan. Habis itu jualnya suplemen fitness, terus jual juga vitaminnya healthy banget nih. Kenapa nih Bro? Ya, semua healthy banget. Kalau menurut saya sih ya begini. Gimana? Untuk kita jadi entrepreneur, aset yang paling kita perlukan adalah kesehatan ya. Iya. Kesehatan mental, kesehatan fisik, kesehatan psikis. Nah, itu yang memang dari dulu ya kita usahakan biar selalu di top level lah. Untuk kesehatan psikis, fisik dan mental. Tapi kan kalau dari yang saya lihat ya Bro ya, produk kesehatan ini kan barang yang bisa dijual di online ini kan banyak banget ya Bro. Betul. Ya. Apakah memang Bro spesifik pengen jualnya kesehatan dong atau nggak kepikiran di bisnis lain gitu Bro? Alasannya kenapa kok milih di industri yang fokus pada kesehatan? Iya. Karena menurut saya untuk industri kesehatan tuh nggak ada matinya sih. Karena semua orang selalu mau jadi sehat. Betul. Nggak ada yang mau sakit. Betul. Karena semua orang pasti butuh namanya sehat. Sebelum kita butuh yang lainnya, kesehatan itu adalah nomor 1. Kesehatan nomor 1 ya. Betul. Untuk apa kita punya banyak harta tapi kita nggak sehat gitu. Betul. Jadinya sia-sia aja kan. Betul. Nah, ngobrol-ngobrol lagi nih Bro, nama toko Bro kan The Fit Gym Store nih. Udah berapa lama berdirinya? Sebenarnya The Fit Gym Store itu adalah divisi dari CV Fit Zone Group. CV Fit Zone Group. Betul.
Jadi brandnya CV Fit Zone Group salah satu kecilnya ini. Yes, divisinya salah satunya di The Fit Gym Store. Fit Gym Store. Nah, ini kurang lebih udah hampir 4 tahun ya. Sampai 4 tahun. saat ini hampir 4 tahun. Dari 2017 ya. 2018 awal kali ya lebih tepatnya. Awal ya. Sebelumnya nama tokonya beda lagi. Enggak, sebelumnya masih sekolah. Masih sekolah. Oh iya, tadi teman-teman belum kasih tahu nih. Iya. Bro Rifki ini masih muda juga nih. Umurnya berapa nih, Bro? Sampai saat ini 27 tahun. 27 berarti menempat 23 S1 dong mulai jualannya ya. Betul. Cepet banget dong berarti perintis. Iya. Oke, lumayan. Terus itu jadi berdiri udah 4 tahun kan? Betul. Sekarang nih di The Fit Zone-nya ini tuh cabangnya baru ada yang lain lagi gak selain The Fit Gym Store? Ada. Selain The Fit Zone, kita ada brand retail toko lain ya pastinya ya. Ada gudang suplemen, kita ada Muscle Factory, kita ada Vitamin Zone, dan beberapa brand-brand lainnya. Brand-brand lainnya ya. Iya. Pokoknya teman-teman kalau misalnya ke Surabaya pasti pernah lah transaksi di antara toko-toko itu ya. Harusnya ya. Grup ya Fit Zone ya. Betul. Nah itu ada gak bro nilai pembeda dari antara toko A, B, C, D gitu atau? Fokusnya beda-beda sih. Beda-beda. Beda-beda di fokus. Jadi satu segmennya apa, satu segmennya apa? Kalau gitu. kayak Vitamin Zone sendiri itu fokusnya di vitamin, line Yeah. up vitamin. Kalau Fit Gym Store fokusnya di line up suplemen suplemen untuk gym lah, untuk olahraga, latihan. Untuk gym. Jadi Betul. bro pengen The Fit Zone ini kan mother company, dia pengen memberikan solusi lengkap gitu ya bro ya. Betul. Nyari vitamin ke sini, nyari ini ke sini, Betul. ke sini gitu ya. Betul. Solusi lengkap gitu kan ya ceritanya. All kan? in. All in ya. Apa yang lu mau ya gue punya juga jual gitu kan. Iya. Paket lengkap. Nah bro, terus kan bro, saya juga penasaran nih bro ya. Kan di Muscle First ini kan kita juga belum pernah, kita memang punya agen ya kan. Tapi saya lihat juga bro tuh hebat banget gitu loh, bisa buka cabangnya tuh langsung ada di Bogor, ada di mana lagi tuh, Solo, dan di mana lagi bro ya? Bandung ya? Jadi 5 ya di divisi The Fit Gym Store ya. itu kita ada 4 cabang. Surabaya, Solo, Bogor, Bandung. Ini di divisi ini ya, The Fit Gym ya. Untuk divisi lainnya juga ada cabangnya lagi. Ada cabangnya juga nih. Iya. Ini kalau disebutin lagi kebanyakan. Kebanyakan. Itu bisa cepet gitu ngerambah buka cabang, gimana caranya bro? Soalnya kan kita, saya bisnis di satu kota aja ada kelabakan. Saya di Bandung lagi. Kalau untuk itu sih, ya saya bilang apa adanya aja ya. Kita di dalam bisnis, pastinya yang paling kita butuhkan itu kita istilahkan dengan namanya ITA. Apa tuh ITA? ITA itu I take action atau apa? Integritas, teamwork, attitude. Nah, kuncinya dari saya mendirikan bisnis cuma 3 ini aja sih. Cuma 3 itu. Bagaimana caranya kita menjaga integritas dalam berbisnis, bagaimana kita caranya membangun teamwork yang solid, dan bagaimana caranya kita menjaga attitude antar tim, antar agen, bagaimana caranya kita menjaga attitude dengan supplier, dengan kompetitor pun kita harus tetap jaga attitude. Meskipun udah sering disakiti kompetitor, tetap ya harus. Ya, namanya sih jaga hatiku ya. Iya, ya wajar lah. Namanya bisnis lah, pasti ada persaingan. Iya. Tapi keren sih. Ini berarti 4 tahun cabangnya udah 5 tadi ya bro ya? Iya. Pasti nanti di 2022 ada plannya lagi dong? Pasti dong. Ada gak nih, udah ada gambaran belum mau di kota mana, di mana gitu? Ada sih, kita rencana mau ada di kota Lombok sebenarnya. Oh, kota Lombok? Lombok. Ya di Pulau Lombok gitu. Di Pulau Lombok. Itu nanti under brand Fit Zone juga? Betul, ya tetap di bawah Fit Zone Group Indonesia itu tadi ya. Di divisi Fit Gym Store. Oh, Fit Gym Store. Betul. Terus kan bro, ini kan kita kan kalau lihat dari tadi kan bro, dari 4 tahun jualan online sampai sekarang bisa punya cabang, ada banyak gitu ya, ada 5. Kita kan lihat cuma dari sisi positifnya doang tuh, lancar-lancar doang tuh. Pasti bro Rifki pernah ngalamin struggle lah, namanya juga orang usaha kan. Betul. Kayak gimana tuh? Nah, untuk struggle sih ya sebenarnya pasti dialamin lah oleh semua pebisnis. Mau kita mulainya kita dari orang berpendidikan kayak, mau kita dari orang yang mungkin punya latar belakang orang kaya kayak atau apa, pasti namanya bisnis pasti ada struggle-nya. Iya. Dan itu nggak bisa dipungkirin. Nah, kalau untuk saya sendiri struggle yang paling aku rasakan itu ada di awal ya. Pas waktu pertama kali awal tahun pertama di 2018. Iya. Nah, itu kita
opening fitness center, sekaligus kita open untuk The Fit Gym Store yang di online-nya itu tadi. Iya. Nah itu ya berat, kita belum punya tim yang Solo ya, jadi berarti ada semua saya iya urus benar sendiri solo ya. man. Sehingga apa namanya? Saya lupa namanya itu. One man man show. show. Iya, Betul. semua urusin semua sendiri ya. Betul, untuk pertama kita urusin semuanya sendiri, mulai dari kita belanja produknya, terus habis itu kita jualannya, kita packingnya, kita sebagai kurirnya. Iya, kadang kita yang kurir juga ya, Betul. nganter sampai malam-malam. Betul, untuk udah gitu pulang masih ngimput resi lagi kan? Betul. Benar, zaman dulu masih ada input resi Masih itu. kertas tuh kan? Iya, Manual. zaman dulu masih gitu. Masih repot kan. Itu kan apa namanya kan teman-teman di sini nonton kan pasti pikir kayak Bro Rifki langsung awal dananya langsung banyak gitu, langsung bisa punya banyak karyawan, padahal ternyata nggak merintis kan. Enggak, sama Merintis sekali kan? enggak. Jadi itu modal awalnya tuh ada investornya atau dari pure dari dana sendiri sih bro? Sebenarnya dulu yang kita targetkan itu untuk buka di fitness centernya. Jadi dana itu digelontorkan ke situ lebih banyaknya. Oh jadi ke offline fitnessnya dulu? Iya. Nah baru ke dagangnya? untuk sisa tabungannya kita masukin ke produknya. Produk. Oh berarti ini benar-benar dari tabungan sendiri? Iya, dari tabungan Gak sendiri. ada investor nih ya? Nggak berarti ada. Ya? Soalnya kan teman-teman yang nonton di sini mungkin kayak dia pengen mulai bisnis. Pertama dia nggak punya courage untuk berani memulai bisnis. Sama kedua biasa masalahnya di modalnya. Betul. Kadang ada yang udah modal nekat nih berani, Nah, cuman gak ada dananya. betul. Kayak gitu. Kalau dengan berjalannya waktu sih ya, dengan industri digital yang sudah semakin seperti sekarang ini ya, Iya. saya rasa untuk capital atau modal itu bukan hal utama sih menurut saya. Bukan hal utama. Bukan Yang hal penting, utama. Menurut saya ilmu nomor satu. Ilmu yang penting ya. Ilmu yang penting. Jadi apapun yang terjadi, investasi ke leher ke atas aja yang fokus menurut saya. Iya, Kita investasi. belajar ilmunya dulu, nanti saya yakin sih lainnya bakal ngikut. Lainnya bakal ngikut. Lainnya bakal ngikut. Jangan kita udah punya duitnya masih dikit, malah kita pakai buat diri sendiri gitu, foya-foya. Habis Nah, enggak boleh. beli-beli baju gitu kan. Wah, Biasa orang jangan. kayak gitu kan. Investasi ke ilmu aja sih. Investasi kayak ilmu. Terus kayak yang saya dengar juga kayak Bro Rifki meskipun udah sampai titik sukses sekarang, juga masih sering investasi ke diri sendiri, tetap belajar kan. Oh pasti itu, kalau itu pasti. Suka Dengan ikut Brooklyn kor- ini aja kita juga sering belajar. Masih sering ikut course kan. Saya sering ikut seminar, course, webinar. Ya apa yang bisa menunjang untuk karir, meskipun itu mungkin harganya mungkin tergolong agak tinggi, meskipun itu agak makan waktu, kita harus keluar kota, tetap Tetap ajar. Soalnya banyak banget tuh bro yang kayak dia kan orang-orang yang mungkin yang pemula, maksudnya baru belajar bisnis gitu ya. Iya. Dia tuh nanya, saya harus investasi terus ke diri sendiri tuh kayak ikut course itu kan bayar cost kan. Harus sampai kapan gitu loh. Betul. Nah, padahal dia nggak tahu bahwa ya sebenarnya kita juga di titik ini juga masih belajar kan. Betul. Apa ya slogannya? Never stop learning ya. Betul, never stop learning. Never stop learning. Bro juga setuju gitu ya. Setuju banget. Memang kalau menurut saya pribadi sih ada pepatah ya. Iya, katanya. Sedikit pepatah. Saya sebutin langsung bahasa Indonesianya kali itu bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya dulu Bahasa dong. Arabnya dulu dong. Oke. Al-alimu madama muta'alliman. Fa idza stagna'ta kunta jahilan. Orang yang berilmu itu pada dasarnya yang selalu ingin belajar. Dan apabila di titik mana kamu sudah mulai merasa puas ataupun cukup dengan ilmu itu tadi, maka di titik itu kamu sudah menjadi orang bodoh. Stuck ya dia. Stuck. Karena kalau misalkan kamu kepingin jadi tetap orang yang berilmu, orang yang sukses, jangan pernah berhenti belajar. Betul sekali. Quotes, golden quotes banget. Sama ini nih bro, apa namanya? Bro Rifki ini dia belum kasih tahu umurnya 20 berapa tadi? 27. 27 kan? Sekarang 27. Nah, 27 aja sampai sekarang masih masih belajar juga kan? Belajar. Masih terus belajar. Nah, di usia umur 27 ini nih, Bro. Ya, ini kan namanya podcast motivasi nih, Bro ya. Pasti pada penasaran dong, Bro. Mungkin bisa gak Bro kasih tahu range ya, Bro? Kalau misalkan kayak di tahun pertama belajar bisnis, income-nya berapa gitu. Gimana ya? Dan progresnya gitu loh, Bro. Oke, aku jelasin sedikit aja lah ya masalah ini ya. Jadi Atau di tahun pertama kita harus rugi dulu gitu. Biasanya kan ada yang enggak sih, kalau menurutku bisnis itu nggak harus rugi dulu, salah. Kalau menurutku bisnis harus rugi dulu tuh salah. Selama kalian punya ilmunya. Kembali lagi, ilmu lagi. Kalau misalkan kalian nggak ada ilmu, kalian investasi ke bisnis apapun pasti rugi.
zong terakhir. Jadi harus punya gate-nya dulu, ilmunya dulu apa. Setelah kalian punya ilmu, baru kalian boleh jalan. Iya benar. Nah, ibarat kita kalau mau perang kita harus siapin dulu nih strategi dan betul. alatnya dulu nih. Betul. Nah, kayak kita pertama kali mulai itu di tahun 2018 awal ya. Saya ingat di bulan Januari itu kurang lebih. Iya. Modal saya untuk di industri online ini, untuk di industri fit gym ini ya. Iya. Udah termasuk gym nih. Enggak, yang gymnya nih anggap udah beres ya. Ini kita Lunas. kan bahas masalah online-nya nih. Iya, online-nya. Nah, untuk kita bahas masalah online-nya itu pertama kali mulai itu modal saya kurang lebih di 40 juta. 40 juta cukup. 40 juta. Cukup. Terus puterin terus. Iya. Itu selama saya 2 tahun, itu uangnya nggak pernah saya pakai sama sekali. Di 2 tahun gitu. awal. Jadi nggak 2 tahun ini untungnya misalkan 10 juta terus ditaruh lagi ke barang. Puter lagi. Oh, jadi menunda kesenangan dulu nih ya. Betul. Nggak foya-foya ya beli apa, beli itu gitu Enggak. ya. Pertama kali itu kita pakai baru setelah 2 tahun itu saya pakai. Langsung beli rumah super mewah gitu. Waduh, enggak juga Mansion. sih. Enggak juga. Pertama kali saya pakai itu untuk pergi umroh ya sekeluarga. Oh, udah umroh juga berarti. Sudah. Pertama kali saya pakai ke situ waktu itu. Jadi mulia sekali nih ya. Iya, enggak Pertama juga. kali dipakai. Ya namanya pingin bahagiain keluarga lah pastinya. Oh, pengen keluarga ya. Jadi ya sebenarnya saya juga ngerasa gitu sih bro, kayak nanti akan tiba titiknya gitu kita penghasilannya udah cukup, kita udah bingung gitu loh. Pasti. Mau buat apa gitu loh dananya ya, ujung-ujungnya balik ke keluarga lain juga kan. Keluarga. Nah, Enggak. kita mulainya dulu pertama kali keuntungan pertama setelah modal sudah cukup ya. Iya. Itu kita pakai untuk umroh itu waktu itu. Umroh. Apakah memang ada motivasi dari bro sendiri gitu? Kayak misalkan kan ada orang yang kayak, oh saya memang berbisnis tujuannya memang pengen ngebahagiain keluarga gitu. Targetnya utamanya loh. Kayak Kalau salah satu target saya harus tetap maju berbisnis ya, Mhm. itu ya pasti nomor 1 untuk keluarga pasti, bro. Pasti untuk keluarga. Untuk keluarga. Pasti. Jadi pernah nggak bro di titik kayak keluarga lagi terpuruk banget gitu terus jadi baru itu membuka itu bro kayak pemikiran bro gitu. Kalau itu enggak juga sih. Kalau sebenarnya ya kalau dari background keluarga sendiri sih bukan orang yang ya cukup berada lah, keluarga cukup berada. Cukup berada. Cukup jadi nggak berada. pernah kesulitan. Nggak pernah sih kesulitan secara finansial gitu, nggak pernah. Finansial. Cuman kalau misal kita nih, misal sebagai orang tua, kita punya anak sukses dalam berbisnis, gimana perasaan kita pasti bangga dong. Bangga dong. Nah, ya itu yang pingin saya munculin ke Orang tua. orang tua. Iya, jadi pastinya. kayak misalkan Bro Rifki kan nih sekarang juga udah married kan, pasti kalau punya anak pengennya anaknya Nah, bisa betul. ngebanggain gitu kan. Betul, ya itu yang Iya. kita usahain. Nah terus bro kan udah jualan nih udah 4 tahun nih, apalagi Iya. bro orangnya healthy banget, setiap minggu nge-gym berapa kali? Kurang lebih 3 kali lah. 3 kali udah nge-gym, pasti setiap hari minum suplemen, terus ketemu vitamin, apa nggak bosen bro ngurusin health terus? Lama-lama S2 aja ngambil dokter lagi sekalian. Gimana ya, kalau kita pada dasarnya sih udah dari dulu ngurusin masalah beginian nih. Masalah health. Masalah health, karena memang basic bisnis keluarga itu masalah health juga. Oh dari keluarga malah lebih lama lagi. Bisnis apotek, ada klinik dan lain-lain, itu juga kita sudah biasa gitu loh masalah begituan. Sudah biasa. Tapi jadi jenuh gak sih bro dengan industri health ini? Saya rasa enggak sih. Enggak jenuh. Sama yang saya mau tahu itu sih bro, kayak misalkan bro udah berbisnis kayak 4 tahun health terus sih bro ya. Pasti nggak pernah ada titik jenuh, semangat terus gitu atau ada? Kalau titik jenuh Kayak, pasti aduh, pernah bosen nih jualan. ngalamin lah pasti. Setiap orang pasti pernah ngalamin hal itu. Mm-hmm. Namanya kita harus semangat powerful tiap hari 100% itu bukan hal yang mudah pastinya. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin, pasti pernah lah ngalami masa-masa jenuh, Iya. masa-masa kita aduh kok gini terus tiap hari. Nah, itu pasti pernah. Tapi bro kalau misalnya udah kayak bosen gitu bro, inovasinya gimana bro? Maksudnya cara Kayak escape berinovasinya? plan-nya kita gitu ya. Iya. Kalau saya sendiri sih mengatasi rasa jenuh atau boring gitu ya. Hmm. Kalau saya pribadi sih biasanya aku pasti liburan sih kalau saya. Liburan Liburan dalam artian bukan berarti kita harus vacation keluar, enggak. Oh jadi Dalam artian saya orangnya homey banget gitu, suka di rumah. oh malah suka di rumah homey. Iya, saya orangnya suka di rumah. Jadi kalau begitu saya udah mulai jenuh, pekerjaan saya taruh, Oh. saya di rumah main sama anak sama istri. Oh, malah Gitu. main sama anak sama Iya. istri. Oh, jadi itu break dulu gitu ya? Iya, break dulu. Break dulu. Biasanya nanti recovery lagi setelah Nanti itu. recovery lagi ya. Tapi kan juga kita kan kalau mau jalan-jalan lagi nggak bisa bro. Nah, Jadi bagi- apalagi pandemi gini nih di tambah pandemi, ribet. ya, tambah ribet ya. Pas banget berarti di memang mau di Iya, rumah kan. Iya.
Istri saya malah suka yang keluar. Dia Saya yang suka. Iya, dia yang suka keluar. Memang kalau pasangan tuh harus saling melengkapi, bro. Iya, yin yang. Jangan dua-duanya mau keluar, bro. Nanti Bahaya. rumah kosong. Rumah kosong, Betul, anak betul, nggak ada yang betul. ngurus, repot kan. Nah, tapi bro kan, ini kan kalau dari refreshing ya. Tapi kalau untuk inovasi The Fit Zone ini tuh kayak tiap tahun pasti ada inovasi baru dong ya, bro ya. Pastinya ada inovasi. Pastinya ada inovasi baru. Nah, biasanya tuh apa bro inovasinya? Kayak misalkan saya pengen bikin toko atau apa gitu, ada gak? Nah, kalau untuk Strategi-strateginya. inovasi sendiri, kita sebenarnya yang di tahun 2021 ini inovasi kita memang kita kepingin buka cabang paling nggak minimal di 5 kota di Indonesia. Kota. Jadi memang udah terplan di awal bulan, Sudah terplan di awal tahun. Kalau tahun. kita di akhir tahun 2021 paling nggak harus punya cabang. tercapai ya. Terus masalah digital marketing kita pastinya kita optimalkan Mm-mm. di tahun 2021, dan untuk di tahun 2022 salah satu goal kita ya kepingin buka offline store sih targetnya. Offline store ya. Offline store. Di mana dulu nih, Surabaya? Atau di mana? Kita bakal start di Surabaya, kemudian di cabang-cabang lainnya. Di cabang-cabang lainnya. Markas dulu ya. jadi ya. Iya, pusat dulu lah, Pusat hakinya dulu dulu ya. ya. Marta. Terus kan bro, apa namanya, kayak inovasinya ini tuh kayak yang mikirin ini tuh biasa bro atau punya tim-timnya lagi sih? Kembali lagi tadi ke konsep ITA. Pasti Oh. kita pakai tim lah, karena kita nggak mungkin kerjain semuanya sendiri, nggak keburu lah. Juga kita kan juga sebagai manusia punya kapasitas Iya. waktu, Mau ngurusin pemikiran ini, kita itu pun ya, juga ada bener ya. kapasitas. Jadi disitulah kebutuhan tim. Melakukan inovasi dengan tim itu adalah hal yang paling asik sih menurut saya. Bener. Tapi kalau menurut bro ini banyak orang yang bilang kayak saya nggak mau gaji karyawan deh supaya hemat kos gitu. Nah bro setuju gak kalau kayak gitu? Tergantung kalau saya sih. Tergantung. Kalau saya ada konsep begini masalah kos untuk karyawan tadi ya. Mm-mm. People is a cost. Iya. Manusia itu pada dasarnya cost. Cuma right people Iya. is a asset. Iya bakal jadi aset ya. Bakal jadi aset. Jadi tergantung bagaimana orangnya. Bener. Soalnya saya juga dulu pernah belajar sih bro di marketing tuh kayak dia bilang gini. Kalau misalkan brand kompetitor bisa jatuhin harga, ya itu kan kita tinggal price war ya. Iya. Cuman yang mereka nggak bisa copy adalah aset dari manusianya kita. Betul, nggak bisa di-copy. Harga semua bisa setting. Tapi Betul. kalau misalkan itu kan orang nggak bisa, Produk bisa ditiru, bisa ditiru. Kalau sumber daya manusia nggak bisa ditiru. nggak bisa ditiru. Jadi robot ditiru. Nah, bro terus nih kita mengerucut nih ke Muscle First nih. Bro jualan Muscle First udah berapa lama ya bro? Saya sampai lupa dah. Muscle First ini udah hampir 1 tahun saya. Bentar lagi udah 1 tahun. Udah satu anniversary ya? Iya, anniversary. Udah. Anniversary-nya dengan Brooklyn. Iya udah anniversary terus sekarang udah spesial banget nih ke kantor nih. Iya, betul. Itu bro pertama kali kita komunikasi kan chattingan doang online ya bro ya, nggak pernah ketemu ya. Iya, betul. Nah bro kenapa bisa percaya sama saya sih bro? Saya sih sebenarnya waktu itu tuh punya stigma ya awalnya. Stigma atau pola pikir. Iya. Waktu itu saya punya pola pikir tuh seperti ini. Saya nggak yakin dengan produk yang dari Indonesia awalnya. Iya. Paling produk lokal nih nggak mampu bertahan karena daya saingnya itu ringan. Daya saingnya tuh rendah. Nggak seperti brand-brand import lainnya. Yang udah punya nama di mana-mana orang itu juga udah tahu ya. Nah, saya kira tuh awalnya seperti itu. Mm-mm. Tapi setelah berjalannya waktu kok ternyata Muscle First ini kelihatannya kok growth ya. Malah justru makin maju ya. Coba deh saya coba. Awalnya tuh seperti itu. Saya kenapa kok join Muscle First. Nah ternyata setelah berjalannya waktu, ternyata stigma saya bener-bener terpatahkan sih. Iya, lumayan lah ya bisa Ya bersaing juga nggak ya. lumayan, lebih dari lumayan. Lumayan ya bisa bersaing ya. Ya memang Daya saingnya cukup kuat menurut saya. cukup kuat ya. Iya. Oh sama sekalian juga informasi bro kan tiba ada brand lokal. Brand lokal, itu. Yang kosmetik. Oh iya, ya itu sebenarnya sih memang mau launching ya dalam waktu dekat. Oh dalam waktu dekat belum dalam launching waktu jadi. dekat sebenarnya udah launching untuk di kliniknya. Oh, jadi Cuman ke depannya bakal launching untuk di brand yang di online-nya. Tapi untuk brandnya sementara masih belum aku publish dulu. masih belum dipublish. Nah, Ah. ini juga bro kan juga ngerasa nih bro ya. Bro bikin juga brand lokal. Apa sih bro yang menurut bro alasan kenapa bro bikin brand lokal? Padahal kan impor kan ya banyak ya, saya juga pakai yang impor kalau skincare kan. Oke. Menurut bro kenapa bisa bersaing gitu?
Jadi menurut saya gini, kita sih sebagai negara yang cukup konsumtif, Iya. nggak selamanya kita harus konsumtif terus. Oh, jadi devisa negara nih. Iya, jadi ke depan kenapa sih kita nggak bisa nyoba untuk produksi sendiri gitu loh? Padahal kapasitas industri yang ada di Indonesia itu sudah cukup baik menurut saya untuk kita melakukan produksi daripada kita selalu import lagi. Sedangkan kita sendiri ya harus pede dengan Jangan Indonesia ini udah 350 tahun masih dijajah aja ya. nah masih dijajah lagi secara ekonomi. Secara ekonomi. Hutangnya Hutangnya di mana-mana. betul. Nah, kapan kita harus mulai pede untuk produksi brand sendiri? Benar-benar. Tapi kan sebenarnya juga pasti ya menurut saya ya bro ya, produk Indonesia pertama nggak jelek, sama kedua juga kualitasnya bisa bersaing kan. Sama yang ketiga juga banyak banget loh bro sebenarnya produk-produk kita malah yang bahan bakunya di sini malah diimpor keluar, sedangkan kita nggak pakai. Nah, betul. Contohnya aja kayak apa tuh, konveksi baju-baju itu kan industri garment lah ya. Garment ya kan, itu semua rata-rata bahan bakunya kita tapi diekspor keluar. Terus kayak sepatu juga. Betul. Kerupuk itu juga semua dari Indonesia loh. Betul. Kerupuk, tempe. Sebenarnya kita ini ya kalau bisa dibilang di Indonesia ini sudah komplit ya, apa-apanya sudah lengkap. Ya. Nah, tergantung daripada mindsetnya aja. Mindsetnya aja. Apakah kita masih kepingin jadi mindset importir atau mulai jadi mindset produsen? Bener. Harusnya sudah mulai transisi diubah aja. Iya, soalnya Indonesia nih dulu sempat jadi negara maju, sekarang tuh downgrade lagi bro kita. Downgrade lagi. Jadi negara berkembang. Negara berkembang lagi. Di zona Asia Pasifik Indonesia dulu sempat jadi satu-satunya yang maju bro sama Singapura. Harapannya sih ke depannya mudah-mudahan bisa lebih baik lah pastinya. Bisa lebih baik ya. Muscle first, be the first.